Pernahkah kamu bertemu dengan seorang perempuan yang membuatmu merasa bahwa dunia ini mendadak menjadi lebih berarti hanya karena dia ada di dalamnya? Sosok yang tidak hanya cantik dari luar, tapi juga memiliki kedalaman hati dan cara berpikir yang membuatmu terdiam. Namun seiring waktu berjalan, kamu menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa perempuan seperti ini bukan hanya ingin dikagumi, tapi ingin benar-benar dipahami. Bukan sekadar dipuji penampilannya, atau diajak ngobrol basa-basi, tapi dipahami hingga ke lapisan terdalam dari dirinya. Sampai-sampai dia merasa bahwa hanya kamu satu-satunya orang yang benar-benar bisa menembus dunia dalam dirinya. Dan ketika dia merasa bahwa kamu satu-satunya yang bisa melakukan itu, maka kamu bukan hanya menjadi seseorang di hidupnya, kamu menjadi rumah. Itulah kenapa membuat seorang perempuan merasa bahwa hanya kamu yang benar-benar mengerti dirinya bukanlah soal kata-kata romantis yang indah atau hadiah-hadiah mahal yang memukau. Ini soal koneksi emosional yang dalam, soal ketulusan untuk benar-benar hadir, mendengar, dan memahami setiap hal kecil yang membentuk dunianya. Dan inilah yang akan kita bahas sepenuhnya. Cara membuat perempuan merasa bahwa hanya kamu satu-satunya orang yang bisa memahami dia. Kita akan menyusuri lapisan-lapisan halus dari hati dan pikiran perempuan, dan menemukan kunci-kunci penting yang bisa kamu gunakan untuk membangun ikatan emosional yang tidak mudah tergantikan oleh siapapun. Ketika seorang perempuan merasa bahwa dirinya benar-benar dipahami, dia akan merasakan sebuah kenyamanan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Itu seperti menemukan seseorang yang bisa membaca dirinya, bahkan ketika ia sendiri belum tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaannya. Rasa dipahami bukan berasal dari banyaknya waktu yang dihabiskan bersama, tapi dari kualitas kehadiranmu dalam setiap detik yang dia butuhkan. Bukan tentang banyak bicara, tapi tentang ketulusan mendengar. Bukan soal memberikan solusi, tapi tentang menjadi tempat ia merasa cukup hanya dengan bercerita. Banyak pria berpikir bahwa membuat perempuan terkesan berarti harus menjadi laki-laki yang paling menarik, paling pintar, atau paling sukses. Padahal, bagi seorang perempuan yang memiliki kedalaman emosi, yang paling ia cari adalah seseorang yang bisa membuatnya merasa diterima. Saat dia merasa bahwa kamu tidak sedang menilai, tidak sedang menghakimi, dan tidak sedang mencoba mengubahnya, disitulah ikatan itu tumbuh. Dan ketika itu terjadi, kamu bukan hanya menjadi pasangannya, tapi juga menjadi tempat di mana jiwanya bisa bernaung. Kebanyakan orang terlalu sibuk ingin mengesankan, sampai lupa bagaimana caranya hadir. Mereka sibuk menunjukkan versi terbaik dari dirinya, sampai lupa untuk melihat dan mengenali sisi terdalam dari orang yang ada di hadapannya. Padahal, cara terbaik untuk membuat seseorang merasa dipahami adalah dengan membiarkan dia menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan, tanpa harapan yang dibuat-buat. Saat kamu mampu duduk bersamanya, melihat matanya, mendengarkan tanpa menyela, dan merasakan apa yang dia rasakan, maka kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan, memahami dengan hati. Pahami bahwa perempuan seringkali tidak menginginkan solusi dari setiap masalah yang ia ceritakan. Kadang, ia hanya ingin dimengerti. Ingin kamu tahu bahwa saat dia menceritakan tentang rasa lelahnya, tentang harinya yang kacau, atau tentang perasaannya yang berantakan, itu bukan karena dia ingin kamu memperbaiki semuanya. Dia hanya ingin kamu ada, mendengar, menyimak, dan menunjukkan bahwa kamu peduli. Kedengarannya sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa hadir sepenuhnya dalam sebuah percakapan. Banyak yang hanya mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. Dan disinilah letak perbedaan yang sangat besar. Jika kamu ingin membuat perempuan merasa bahwa hanya kamu yang benar-benar mengerti dirinya, kamu harus belajar mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Rasakan setiap nada dalam suaranya, setiap jeda yang ia buat, dan setiap cerita yang tampaknya sepele, karena disitulah seringkali tersembunyi makna yang paling dalam. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru memberi nasihat. Biarkan dia menyelesaikan kalimatnya, meskipun kamu sudah tahu kemana arah ceritanya. Tahan dirimu untuk tidak segera menyela, karena setiap kali kamu memotong ceritanya, kamu kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin memahami. Bahkan dalam diam, kamu bisa menunjukkan kepedulian yang lebih kuat dari 1000 kata. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu memperhatikan hal-hal kecil, dia akan mulai merasa bahwa kamu adalah orang yang berbeda. Perempuan bisa tahu apakah kamu benar-benar mendengarkannya, atau hanya sekadar mendengar. Dia tahu apakah kamu benar-benar peduli dengan detail dalam ceritanya,
Atau kamu hanya berpura-pura? Dan ketika dia tahu bahwa kamu memperhatikan hal-hal yang bahkan dia sendiri tidak sadari sedang dia tunjukkan, seperti perubahan nada suaranya, ekspresi wajahnya, atau cara dia menghindari topik tertentu, maka itulah saat di mana dia mulai merasa bahwa hanya kamu yang benar-benar bisa membacanya. Perempuan memiliki bahasa yang lebih kompleks dari sekadar kata-kata. Mereka berbicara lewat tatapan, lewat keheningan, lewat gestur tubuh yang kadang tidak disadari. Jika kamu bisa membaca semua itu, bukan dengan logika, tapi dengan empati, maka kamu telah melangkah jauh lebih dalam dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Di titik itu, kamu tidak lagi sedang berbicara dengan mulut, tapi dengan perasaan. Dan perasaan tidak bisa dibohongi. Ada kalanya dia akan bersikap dingin. Ada kalanya dia menjauh, tidak ingin bicara. Tapi itu bukan berarti dia tidak peduli. Kadang, itulah bentuk lain dari ujiannya terhadapmu. Ia ingin tahu, apakah kamu akan tetap di sana ketika dia tidak sedang menyenangkan? Apakah kamu akan tetap bertahan ketika dia sedang tidak bisa memberikan senyum terbaiknya? Apakah kamu akan tetap memilih untuk mengerti, meski dia tidak memberikan banyak penjelasan? Dan kalau kamu bisa melewati masa-masa itu, maka perlahan-lahan dia akan membuka diri. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena dia percaya. Percaya bahwa kamu bukan orang yang hanya tertarik pada versi terbaik dirinya. Tapi kamu adalah orang yang mencintai versi dirinya yang paling rapuh, paling kacau, dan paling manusiawi. Disitulah hubungan emosional yang dalam mulai tumbuh. Hubungan yang tidak bisa tergantikan hanya karena wajah yang lebih cantik atau kata-kata yang lebih manis dari orang lain. Perempuan sangat peka terhadap konsistensi. Bukan hanya soal perhatianmu hari ini, tapi apakah kamu akan tetap peduli minggu depan, bulan depan, atau bahkan saat semuanya menjadi lebih sulit? Apakah kamu masih akan mendengarkan ceritanya ketika kamu sendiri sedang lelah? Apakah kamu masih akan mengirim pesan sederhana untuk menanyakan kabarnya, bahkan di hari-hari biasa? Karena bagi perempuan, hal kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih berarti daripada satu kejutan besar yang hanya terjadi sekali. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh laki-laki adalah mencoba menjadi sosok sempurna di depan perempuan, dengan harapan dia akan tertarik atau merasa nyaman. Padahal, yang justru membuat seorang perempuan merasa terhubung adalah ketika kamu mampu menunjukkan bahwa kamu juga manusia. Bahwa kamu juga punya luka, punya masa lalu, punya kekhawatiran, dan tidak selalu tahu segalanya. Kejujuran emosional adalah fondasi dari koneksi yang dalam. Dan saat kamu berani menunjukkan sisi rentanmu, dia akan merasa bahwa dirinya pun diperbolehkan untuk menjadi apa adanya. Perempuan tidak mencari laki-laki yang sempurna. Dia mencari laki-laki yang tulus. Yang tidak berpura-pura kuat saat sebenarnya sedang butuh dukungan. Yang tidak berpura-pura tahu arah, tapi justru jujur mengatakan, "Aku juga sedang mencari jalan." Karena dalam kejujuran seperti itulah, tumbuh rasa saling percaya. Dan dari kepercayaan, lahirlah rasa saling memiliki. Bukan dalam artian kepemilikan yang mengekang, tapi rasa saling aman karena tahu bahwa dua hati sedang berjalan di jalan yang sama. Jangan hanya menjadi tempat dia tertawa, tapi juga tempat dia menangis. Jangan hanya muncul saat dia bahagia, tapi hadir juga saat dia butuh sandaran. Saat kamu bisa menjadi ruang yang bisa menampung seluruh versinya, dari yang paling ceria hingga yang paling hancur, disitulah kamu bukan hanya seseorang yang ia sukai, tapi seseorang yang ia butuhkan. Dan ketika seorang perempuan sampai pada titik itu, maka kamu sudah menjadi bagian dari dirinya yang terdalam. Tapi perlu kamu tahu, memahami perempuan bukan berarti kamu harus selalu setuju dengannya. Terkadang, bentuk perhatian terbaik adalah ketika kamu berani jujur dengan cara yang lembut. Perempuan bisa merasakan perbedaan antara kritik yang berniat menyakiti, dengan kritik yang berasal dari kasih sayang. Saat kamu bisa mengatakan pendapatmu tanpa menjatuhkan, saat kamu bisa menunjukkan sisi lain dari sebuah cerita tanpa membuat dia merasa bodoh, maka itu justru akan memperkuat ikatan kalian. Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang selalu sepakat, tapi tentang dua orang yang bisa berdialog meskipun berbeda pandangan. Dan dialog yang tulus hanya bisa terjadi kalau keduanya merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Kalau kamu berhasil menciptakan rasa aman itu, maka kamu tidak perlu berusaha keras untuk membuat dia tetap tinggal. Dia akan memilih tetap tinggal, karena dia tahu bahwa kamu bukan hanya seseorang yang hadir dalam hidupnya, tapi juga seseorang yang hadir dalam jiwanya.
Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu memperhatikan hal-hal kecil dalam kesehariannya, dia akan merasa sangat dihargai. Misalnya, kamu ingat bagaimana dia suka kopi tanpa gula. Atau kamu tahu bahwa dia tidak suka suara keras. Kamu tahu bahwa dia akan memilih diam saat sedang sedih. Dan kamu tahu bahwa ketika dia berbicara lebih cepat dari biasanya, itu tandanya dia sedang antusias. Hal-hal seperti ini terlihat remeh, tapi justru disitulah kamu bisa menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami dia, bahkan ketika dia tidak sedang berusaha menjelaskan dirinya. Memahami bukan berarti mengerti semua isi pikirannya. Tapi memahami berarti kamu mau mencoba. Kamu bersedia untuk belajar, untuk membaca tanda-tanda kecil, dan menyesuaikan diri tanpa membuat dia merasa sedang dituntut. Memahami perempuan adalah tentang keberanian untuk hadir di ruang emosional yang kadang tidak selalu rasional. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Karena perempuan tidak ingin dimengerti oleh logika, tapi ingin dirasakan dengan hati. Jangan terburu-buru ingin memiliki hatinya. Bangun dulu kenyamanan yang dalam. Biarkan dia merasa bahwa kehadiranmu bukan sekadar ingin mengisi ruang kosong dalam hidupmu, tapi benar-benar karena kamu menghargai keberadaannya. Tunjukkan bahwa kamu menikmati proses mengenal dirinya, tanpa harus terburu-buru membuat segalanya menjadi jelas. Karena bagi perempuan, perjalanan menuju keintiman jauh lebih penting daripada hasil akhirnya. Dia ingin tahu apakah kamu menikmati proses itu bersamanya, atau kamu hanya ingin cepat-cepat sampai di tujuan. Banyak laki-laki terlalu fokus pada hasil. Apakah dia sudah tertarik? Apakah dia sudah nyaman? Apakah dia sudah sayang? Tapi lupa bahwa proses membangun kepercayaan dan pengertian itu tidak bisa dipaksakan. Itu harus tumbuh perlahan, dengan waktu, dan dengan ketulusan. Dan ketika kamu sabar melalui proses itu, dia akan menyadari bahwa kamu bukan seperti laki-laki pada umumnya. Kamu adalah seseorang yang benar-benar berniat membangun hubungan dari dasar, bukan hanya ingin mengambil sesuatu darinya. Terkadang, perempuan akan menguji kesabaranmu. Bukan karena dia ingin mempersulit, tapi karena dia ingin tahu sejauh mana kamu bersedia memahami dia, bahkan saat dia tidak mudah dimengerti. Saat dia sedang modi, saat dia sedang banyak pikiran, saat dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan, itu bukan waktunya untuk menyerah. Itu adalah momen penting di mana kamu bisa membuktikan bahwa kamu bukan hanya mencintai dia saat dia menyenangkan, tapi juga tetap bersedia ada saat dia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Perempuan tidak butuh kamu untuk selalu mengerti. Tapi dia butuh kamu untuk tidak menyerah saat dia sulit dimengerti. Dan ini adalah poin penting yang sering dilupakan oleh banyak laki-laki. Bahwa cinta sejati bukan soal saling paham setiap waktu, tapi soal kesediaan untuk terus mencoba memahami, meski tidak selalu berhasil. Dan selama kamu masih mau mencoba, selama kamu tidak menyerah, selama kamu terus hadir dengan hati yang terbuka, maka kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat langka, menjadi seseorang yang benar-benar mengerti. Salah satu bentuk perhatian paling dalam yang bisa kamu berikan kepada seorang perempuan adalah ketika kamu mampu menghargai hal-hal yang tidak terlihat. Bukan hanya hal-hal besar yang tampak dari luar, tapi hal-hal kecil yang tersembunyi di balik sikapnya. Misalnya, saat dia tetap tersenyum meskipun sebenarnya sedang merasa hancur. Atau ketika dia memilih diam agar tidak memperpanjang konflik, meski di dalam dirinya berkecamuk banyak hal. Ketika kamu mampu membaca hal-hal ini tanpa dia harus menjelaskannya, itu bukan lagi sekadar perhatian, itu adalah kepedulian yang dalam. Perempuan akan merasa dipahami ketika kamu tidak hanya hadir saat dia bersinar, tapi juga saat dia sedang tenggelam dalam rasa tidak percaya diri. Saat dia merasa tidak cantik, tidak berarti, atau tidak cukup. Ketika di momen-momen itu kamu mampu berkata, "Aku tetap melihatmu," dan bukan sekadar berkata untuk menghibur, tapi karena kamu benar-benar melihat dirinya yang sesungguhnya, maka itulah yang membuat dia yakin bahwa kamu adalah tempat dia bisa menjadi apa adanya. Kadang, pemahaman yang paling tulus tidak datang dari banyaknya kata-kata yang diucapkan, tapi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Seperti cara kamu mengingatkan dia untuk makan saat kamu tahu dia sering lupa. Atau saat kamu tetap mengirim pesan selamat pagi meski kamu sendiri sedang sibuk. Atau bahkan saat kamu menunda membahas masalah pribadimu demi mendengarkan dia bercerita lebih dulu. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi perempuan, perhatian yang terus hadir tanpa harus diminta adalah bentuk cinta yang paling nyata. Ada perempuan yang ekspresif dalam menunjukkan perasaannya, ada juga yang justru tertutup.
Jangan berharap semua perempuan bisa menjelaskan dirinya dengan kata-kata. Kadang mereka menunjukkan segalanya lewat tindakan kecil, lewat perubahan nada bicara, atau bahkan lewat keheningan yang tiba-tiba muncul. Dan ketika kamu mampu mengartikan semua itu, ketika kamu tidak marah saat dia diam, tapi justru mendekat dan bertanya dengan lembut, "Ada yang bisa aku bantu?" maka kamu sedang membuka satu gerbang ke dalam dunia emosinya. Banyak perempuan tidak berharap laki-laki bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Mereka hanya ingin tahu apakah kamu bisa hadir tanpa perlu diminta. Karena ketika seseorang hadir atas inisiatif sendiri, tanpa tekanan, tanpa drama, dan tanpa pamrih, itu menandakan bahwa kehadirannya berasal dari ketulusan, bukan kewajiban. Dan saat kamu mampu hadir dengan cara seperti itu, perempuan akan mulai merasa aman. Rasa aman inilah yang menjadi dasar kuat dari sebuah hubungan emosional yang mendalam. Rasa aman membuat perempuan berani membuka sisi-sisi dirinya yang paling rentan. Dia tidak lagi takut terlihat lemah, tidak lagi cemas jika menunjukkan kekurangannya. Dia mulai merasa bahwa kamu bukan hanya pasangannya, tapi sahabatnya, pelindungnya, dan bahkan bagian dari dirinya yang tidak bisa dipisahkan. Dan hubungan yang dibangun di atas rasa aman seperti itu tidak akan mudah digoyahkan oleh godaan, jarak, atau kesalahpahaman kecil. Namun perlu kamu sadari juga, memahami perempuan bukan berarti kamu harus menuruti semua keinginannya. Bukan berarti kamu harus setuju pada setiap pendapatnya, atau selalu mengatakan, iya, agar dia merasa nyaman. Justru yang dibutuhkan perempuan adalah sosok yang bisa bersikap tegas namun tetap penuh kelembutan. Yang bisa mengatakan tidak dengan cara yang tidak menyakiti. Yang bisa mengingatkan dengan cara yang tidak merendahkan, dan yang bisa membimbing tanpa merasa lebih tinggi. Kamu tidak harus menjadi laki-laki yang sempurna, tapi kamu bisa menjadi laki-laki yang jujur, sabar, konsisten, dan tulus. Itulah 4 hal yang diam-diam dicari oleh banyak perempuan. Laki-laki yang jujur dengan perasaannya, yang tidak menyembunyikan niat, yang berani bicara tentang masa lalunya, tentang mimpinya, tentang ketakutannya. Laki-laki yang sabar dalam mendengarkan, dalam menerima perubahan mood, dalam menghadapi hari-hari sulit bersama. Laki-laki yang konsisten, tidak hanya manis di awal tapi juga hadir di tengah dan akhir. Dan laki-laki yang tulus, yang mencintai bukan karena kelebihan, tapi justru karena telah melihat semua kekurangan dan tetap memilih bertahan. Ingat bahwa setiap perempuan membawa luka, kenangan, dan harapan yang berbeda. Ketika kamu berani menerima semua itu tanpa ingin mengubahnya, tanpa memaksanya melupakan atau memaksanya menjadi pribadi baru, maka kamu sedang menciptakan ruang yang sangat dibutuhkan, ruang untuk tumbuh bersama. Dan dalam ruang seperti itulah, perempuan akan merasa bahwa hanya kamu satu-satunya orang yang mampu memahami dirinya. Bukan karena kamu lebih pintar atau lebih berpengalaman, tapi karena kamu hadir dengan hati, bukan dengan ego. Terkadang, proses memahami seseorang juga membuat kita memahami diri sendiri. Ketika kamu mencoba memahami perasaan seorang perempuan, kamu akan mulai belajar mengenali bagaimana cara kamu merespons emosi orang lain, bagaimana kamu mengelola egomu, dan bagaimana kamu menyikapi perbedaan. Semakin dalam kamu menyelami dirinya, semakin dalam pula kamu mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Dan hubungan yang kuat bukan hanya tentang saling mengenal, tapi saling menumbuhkan. Memahami perempuan bukan soal teknik atau strategi, bukan soal rayuan, bukan soal hadiah, bukan soal gestur romantis sesaat, tapi soal niat, usaha, dan ketulusan. Karena tidak ada yang bisa berpura-pura memahami dalam waktu yang lama. Jika kamu melakukannya hanya untuk mendapatkan perhatiannya, maka cepat atau lambat dia akan tahu. Tapi jika kamu melakukannya karena kamu memang ingin hadir di hidupnya sepenuhnya, maka kamu tidak hanya akan mendapatkan hatinya, kamu akan mendapatkan kepercayaannya. Dan ketika perempuan sudah mempercayaimu sepenuhnya, maka kamu telah memiliki sesuatu yang lebih bernilai dari sekadar cinta. Kadang, yang dibutuhkan seorang perempuan hanyalah seseorang yang mampu bertahan di sisinya tanpa harus diminta. Seseorang yang tidak langsung pergi saat suasana hatinya berubah, atau ketika dia mulai menunjukkan sisi-sisi dirinya yang tidak selalu menyenangkan. Karena perempuan tidak akan langsung membuka seluruh dunianya kepada siapapun. Ia akan menguji. Bukan karena dia manipulatif, tapi karena dia ingin memastikan bahwa ketika dia menyerahkan hatinya, itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Dalam diamnya, dalam sikap cueknya, dalam ketidakteraturannya menjawab pesan, mungkin saja dia sedang menunggu.
menunggu untuk melihat apakah kamu tetap sabar, apakah kamu tetap menghargai prosesnya, atau kamu malah mengeluh dan mundur. Saat kamu tetap hadir dengan tenang tanpa menuntut balasan yang cepat, dia akan merasa bahwa kamu bukan sekadar tertarik, tapi benar-benar peduli. Karena cinta yang sabar adalah cinta yang tulus. Tak jarang perempuan menyembunyikan apa yang dia rasakan karena takut dianggap terlalu sensitif. Dunia telah berkali-kali membuatnya berpikir bahwa menjadi emosional adalah kelemahan. Maka, ketika kamu bisa menjadi seseorang yang justru menerima sisi emosionalnya tanpa mengecilkan, tanpa mengolok, dan tanpa menghindar, kamu sedang memberikan ruang yang sangat jarang ia temui. Kamu sedang berkata melalui tindakan bahwa, tidak apa-apa merasakan itu semua. Aku tetap di sini. Kamu tidak harus selalu tahu apa yang harus kamu katakan. Kadang cukup dengan mendekat, menggenggam tangannya, menatap matanya, dan memberi pelukan tanpa perlu satu kata pun. Karena kehadiran yang lembut jauh lebih menyentuh daripada kalimat yang rumit. Dan perempuan akan selalu ingat siapa yang ada di sampingnya saat dunia terasa berat. Bukan yang paling pintar bicara, tapi yang paling setia menemani. Ada juga saat-saat ketika dia akan terlihat sangat kuat di luar, padahal hatinya sedang rapuh. Dia tetap tersenyum, tetap aktif, tetap mengurus orang lain, tapi dalam dirinya ada ruang kosong yang dia sendiri tak bisa jelaskan. Ketika kamu peka terhadap hal ini, ketika kamu bisa melihat bahwa senyumnya kali ini sedikit berbeda, bahwa tawanya terdengar sedikit dipaksakan, dan kamu memilih untuk tidak mengabaikannya, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu benar-benar hadir. Satu hal yang membuat perempuan merasa bahwa hanya kamu yang memahaminya, adalah ketika kamu tidak memperlakukannya berdasarkan ekspresi yang dia tunjukkan, tapi berdasarkan perasaan yang kamu rasakan darinya. Karena perempuan tidak selalu mampu mengekspresikan dirinya secara utuh. Dan saat kamu mampu membaca emosi di balik diamnya, kamu bukan hanya menjadi pasangan, tapi kamu menjadi cermin perasaannya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Jangan menunggu dia bercerita untuk menunjukkan bahwa kamu peduli. Terkadang, inisiatifmu untuk bertanya lebih dulu, untuk membuka percakapan, atau sekadar berkata, "Aku tahu kamu lagi nggak baik-baik saja, tapi aku di sini," sudah lebih dari cukup untuk membuat dia merasa dipahami. Karena tidak semua orang punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi semua orang butuh dipahami, bahkan sebelum mereka bisa bicara. Terkadang perempuan tidak butuh jawaban, hanya butuh pelukan. Terkadang dia tidak butuh nasihat, hanya butuh diyakinkan bahwa kamu tidak akan pergi. Bahwa kamu tidak akan menyerah hanya karena satu masalah, atau karena dia sedang tidak seceria biasanya. Kesetiaan bukan hanya diuji dalam godaan, tapi juga dalam kesabaran memahami seseorang yang sedang dalam proses menyembuhkan dirinya. Dan di sanalah peranmu menjadi sangat penting. Menjadi seseorang yang tidak memaksa, tapi menemani. Tidak mendesak, tapi bersedia menunggu. Tidak menuntut pengertian lebih dulu, tapi justru menawarkan pengertian lebih banyak. Karena cinta yang dewasa bukanlah cinta yang selalu ingin dimengerti, melainkan cinta yang lebih dulu bersedia mengerti. Saat kamu bisa menjadi tempat ia kembali, bahkan setelah semua kebingungan dan kelelahan yang ia alami, maka kamu telah menempati ruang yang paling istimewa di hatinya. Ruang di mana dia tahu bahwa dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Ruang di mana dia bisa menangis tanpa harus menjelaskan. Ruang di mana dia bisa marah, kecewa, lelah, tanpa takut ditinggalkan. Dan itu hanya bisa diberikan oleh seseorang yang benar-benar memahami, bukan sekadar mengenal. Perempuan akan selalu mengingat siapa yang hadir saat ia tidak mampu menjadi dirinya yang terbaik. Dan jika kamu adalah orang itu, maka kamu telah menjadi lebih dari sekadar pasangan. Kamu telah menjadi bagian dari jiwanya. Dan ikatan seperti itu tidak akan mudah digantikan, tidak akan mudah hilang, dan tidak akan pernah dianggap remeh. Karena dia tahu, kamu tidak mencintai versi luar dirinya, tapi kamu mencintai versi terdalam yang bahkan dia sendiri kadang tak berani tunjukkan. Penting untuk kamu sadari bahwa tidak semua perempuan berani menunjukkan sisi rapuhnya di awal. Ada yang menyembunyikan segala bentuk luka dan kekhawatirannya di balik canda, tawa, dan sikap santainya. Dia bisa terlihat kuat, mandiri, dan tidak membutuhkan siapapun. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bagian yang sedang berharap ditemukan. Ditemukan bukan karena dia sedang menunjukkan sinyal, tapi karena ada seseorang yang benar-benar ingin mengenalnya lebih dalam, tanpa harus diminta. Membuat perempuan merasa dipahami bukan berarti kamu harus selalu tahu apa yang dia inginkan.
Tapi kamu mau belajar mengenalinya hari demi hari. Kamu mau mencoba memahami bagaimana dunianya bekerja, bagaimana pikirannya merespon sesuatu, dan bagaimana perasaannya berubah dalam situasi tertentu. Setiap perempuan membawa pola emosi yang berbeda, dan ketika kamu menghormati keunikannya, dia akan merasa sangat dihargai. Kamu tidak harus selalu benar. Kamu tidak perlu jadi yang paling logis, paling kuat, atau paling dominan. Justru kadang, yang dibutuhkan perempuan adalah seseorang yang mau belajar bersama, yang bisa menurunkan ego untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika kamu tidak merasa perlu untuk selalu mengendalikan, dia akan merasa lebih aman untuk menjadi dirinya sendiri. Dan itulah awal dari koneksi yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Ingat, pemahaman yang sejati lahir dari rasa ingin tahu yang tulus. Bukan rasa ingin tahu karena penasaran semata, tapi karena kamu benar-benar ingin mengenalnya lebih dalam. Kamu ingin tahu apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia takut, apa yang dia impikan, dan apa yang diam-diam sering membuat dia menangis di malam hari. Semua itu tidak akan terungkap sekaligus. Tapi jika kamu cukup sabar dan cukup lembut, satu persatu lapisan itu akan terbuka. Kadang kamu hanya perlu duduk bersamanya tanpa mengucapkan banyak hal. Biarkan dia tahu bahwa kamu nyaman hanya dengan kehadirannya. Tanpa paksaan untuk bicara, tanpa tekanan untuk menjelaskan, dan tanpa ekspektasi untuk menyenangkanmu. Perempuan akan merasa sangat dihargai saat dia tahu bahwa kehadirannya cukup, bahwa dia tidak perlu menjadi lebih dari dirinya hanya untuk membuatmu bahagia. Ketika perempuan merasa bahwa dirinya diterima seutuhnya, dia akan mulai membuka hal-hal yang paling dalam hidupnya. Dia akan mulai bercerita tentang masa lalu yang menyakitkan, tentang hubungan yang gagal, tentang impian yang hampir ia kubur, dan tentang ketakutan yang selama ini ia simpan sendiri. Dan saat dia membagikan itu semua kepadamu, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kepercayaan yang paling murni. Tapi jangan terburu-buru merasa bahwa kamu sudah benar-benar memahaminya hanya karena dia telah mulai bercerita. Memahami seseorang adalah proses yang terus berlanjut. Bahkan ketika kamu sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dia tetap akan berkembang, berubah, dan memperlihatkan sisi-sisi baru yang belum kamu kenali sebelumnya. Karena perempuan, seperti juga manusia lainnya, bukan sosok yang statis. Dia akan terus tumbuh. Dan jika kamu ingin tetap menjadi orang yang memahaminya, kamu juga harus terus tumbuh bersamanya. Ada perempuan yang merasa nyaman menunjukkan emosinya secara terbuka. Tapi ada juga yang lebih memilih menyimpan semuanya di dalam. Dia bisa terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang kesulitan. Di momen seperti itu, kepekaanmu menjadi sangat penting. Saat kamu bisa melihat keresahan yang tersembunyi di balik senyumannya, dan kamu tidak langsung bertanya dengan nada menginterogasi, tapi cukup mengatakan, "Aku tahu kamu lagi nggak tenang. Aku nggak maksa kamu cerita, tapi aku di sini kapanpun kamu butuh." Itu akan jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Keberanian untuk hadir tanpa membuat orang lain merasa terpaksa adalah bentuk kasih sayang yang sejati. Perempuan tidak butuh kamu untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Tapi dia butuh tahu bahwa dia tidak sendirian. Dia butuh diyakinkan bahwa ada seseorang yang bersedia berjalan bersamanya, bahkan ketika jalan itu tidak mudah. Dan ketika kamu mampu menunjukkan hal itu, kamu sedang menjadi bagian penting dari ketenangannya. Kadang, memahami perempuan juga berarti memahami hal-hal yang tidak kamu setujui. Ada kalanya dia akan bersikap dengan cara yang menurutmu tidak masuk akal. Tapi bukan tugasmu untuk langsung mengubah atau membantahnya. Cobalah pahami latar belakangnya, pengalaman hidup yang membentuk cara berpikirnya, dan luka-luka yang membentuk reaksinya. Karena setiap sikap yang dia tunjukkan selalu punya alasan, dan ketika kamu bersedia mendengarkan alasannya tanpa menghakimi, dia akan merasa bahwa kamu benar-benar melihatnya sebagai manusia seutuhnya. Jangan pernah anggap remeh kekuatan dari kalimat-kalimat sederhana yang datang dari hatimu. Kalimat seperti, "Aku ngerti kamu lelah," atau "Kamu nggak harus selalu kuat, ada aku di sini," bisa menjadi penyembuh yang jauh lebih ampuh daripada motivasi-motivasi kosong. Karena ketika perempuan mendengar bahwa kamu melihat perjuangannya, mengakui kelelahan dan ketidakpastiannya, dia akan merasa tidak sendirian lagi. Dan saat perempuan merasa tidak lagi sendirian, maka rasa percaya itu akan tumbuh lebih kuat. Dia akan mulai bersandar padamu, bukan karena dia lemah, tapi karena dia percaya bahwa kamu mampu menopangnya saat dia butuh.
Bukan berarti dia tidak mandiri. Tapi dia tahu, dalam hidup ini, punya seseorang yang benar-benar memahami adalah kekuatan yang tidak semua orang bisa miliki. Dan jika kamu menjadi orang itu, maka kamu sudah mengisi ruang yang paling istimewa dalam hidupnya. Ada satu hal penting yang sering dilupakan oleh banyak laki-laki, yaitu memahami bahwa cara perempuan mencintai sangat berbeda dengan cara laki-laki mencintai. Perempuan mencintai dengan kedalaman, bukan kecepatan. Dia tidak mudah tergerak hanya karena diberi perhatian sementara. Dia mengukur keutuhan niatmu bukan dari ucapan besar, tapi dari konsistensi sikapmu dalam hal-hal kecil. Dia bisa tahu mana cinta yang hanya ingin singgah, dan mana cinta yang benar-benar ingin tinggal. Saat kamu bersungguh-sungguh membangun kenyamanan emosional, dia bisa merasakannya. Bahkan tanpa kamu harus berkata bahwa kamu peduli, dia bisa menangkapnya dari caramu memperlakukan dirinya, dari caramu menanggapi ceritanya, dan dari caramu tidak mengabaikan kehadirannya. Perempuan bukan hanya peka terhadap apa yang kamu katakan, tapi juga terhadap apa yang kamu pilih untuk tidak katakan. Dan ketika kamu memilih untuk tetap hadir, bahkan saat kamu tidak tahu harus berkata apa, itu lebih dari cukup. Kadang, kamu hanya perlu menjadi tempat pulang yang tenang. Bukan yang paling ramai, bukan yang paling mewah, tapi yang paling bisa membuat dia merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Seorang perempuan yang merasa bisa melepas semua topengnya saat bersamamu adalah perempuan yang sudah mulai percaya sepenuhnya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dicapai dengan waktu yang cepat. Kepercayaan seperti itu hanya tumbuh dari ketulusan yang konsisten, hari demi hari. Perempuan yang merasa dipahami akan mulai memperlihatkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia tunjukkan kepada siapapun. Dia akan menceritakan hal-hal kecil yang menurutnya tidak penting, tapi bagimu itu adalah potongan-potongan penting dari jiwanya. Saat dia mulai bercerita tentang ketakutannya terhadap masa depan, atau rasa bersalah yang belum selesai dari masa lalunya, atau bahkan rasa tidak amannya yang selama ini ia simpan rapat-rapat, maka kamu sedang menyentuh lapisan yang paling dalam dari dirinya. Tapi jangan heran kalau dalam prosesnya dia juga bisa bersikap tidak terduga. Kadang dia bisa tiba-tiba menjauh, menjadi lebih pendiam, atau bahkan bersikap seolah-olah dia tidak butuh siapapun. Jangan langsung menyimpulkan bahwa dia berubah atau tidak peduli. Bisa jadi, itu adalah bagian dari caranya untuk mengukur apakah kamu tetap bisa bertahan, bahkan ketika dia sedang tidak mudah untuk dimengerti. Perempuan yang pernah disakiti, dikhianati, atau diabaikan tidak akan mudah percaya lagi. Dia butuh waktu, bukan hanya untuk yakin pada orang lain, tapi juga untuk yakin bahwa dirinya sendiri layak dicintai lagi. Dan kalau kamu bisa melewati fase ini dengan sabar, dengan kasih sayang, dengan kesediaan untuk tetap ada meski tidak selalu dibalas dengan ekspresi yang hangat, maka kamu sedang membangun pondasi cinta yang sangat kuat. Kamu tidak sedang mencintai dia karena dia sempurna. Kamu mencintai dia karena kamu melihat perjuangan di balik setiap senyumnya. Kamu melihat luka di balik kekuatannya. Dan kamu memilih untuk mencintainya sepenuhnya, bukan hanya bagian yang mudah dicintai. Karena perempuan butuh seseorang yang bisa mencintai dia dengan cara yang utuh, cara yang tidak mengharuskan dia untuk terus tampil baik, tapi justru mencintai dia lebih dalam saat dia menunjukkan sisi lemahnya. Jangan hanya hadir saat semuanya terasa menyenangkan. Hadir juga saat dia sedang lelah, saat dia sedang cemas, saat dia sedang marah bahkan tanpa alasan yang kamu mengerti. Karena kadang, perempuan hanya butuh tempat untuk melampiaskan rasa sesaknya. Dan kamu tidak harus selalu menjawab dengan logika. Cukup dengarkan, pahami, dan peluk dia dalam keheningan. Karena dalam keheningan itulah, kamu justru sedang berbicara dengan cara yang paling dalam. Seringkali, kita terlalu ingin menyelesaikan masalah, sampai lupa bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan. Ada hal-hal yang cukup didengarkan. Ada luka-luka yang tidak butuh solusi, tapi butuh pengakuan bahwa itu memang menyakitkan. Dan saat kamu mampu menjadi pendengar yang sabar, kamu sedang menjadi penyembuh yang tidak terlihat. Karena perempuan yang merasa dipahami akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri, dengan dukunganmu sebagai kekuatan di belakangnya. Jangan lupa bahwa memahami seseorang bukan tentang menguasainya, tapi tentang menghargai ruangnya. Bukan tentang selalu tahu kemana dia pergi, tapi tentang percaya bahwa dia tetap memilih pulang. Dan perempuan akan jauh lebih mudah kembali kepada seseorang yang membuatnya merasa dimengerti, dibandingkan kepada seseorang yang terus-menerus mengawasi tapi tidak benar-benar mendengarkan. Kepercayaan dibangun dari dua hal, rasa aman dan rasa dihargai.
Kalau kamu bisa membuat dia merasa bahwa dia aman untuk menjadi dirinya sendiri, dan kamu menghargai setiap sisi dalam dirinya, baik yang manis maupun yang penuh luka, maka kamu sedang menciptakan hubungan yang jauh lebih dari sekadar hubungan asmara biasa. Kamu sedang membangun sebuah kedekatan yang hanya bisa tercipta antara dua jiwa yang benar-benar saling melihat. Dan saat dia merasa bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melihat dirinya secara utuh, dia tidak akan pergi. Bukan karena kamu mengekangnya, tapi karena dia memilih bertahan. Karena baginya, menemukan seseorang yang benar-benar bisa memahami dirinya adalah hal yang paling berharga. Dan ketika itu terjadi, kamu bukan hanya orang yang dia cintai, kamu adalah orang yang dia percayai, dia hormati, dan dia jaga sepenuh hati. Ketika kamu benar-benar memahami seorang perempuan, kamu tidak lagi menuntutnya untuk selalu ceria, ramah, atau bersikap manis setiap waktu. Kamu akan mulai menyadari bahwa dirinya terdiri dari berbagai sisi yang kuat, sisi yang sensitif, sisi yang rumit, sisi yang kadang bertentangan dengan logikamu. Tapi justru karena itu dia istimewa. Karena dia tidak dibuat untuk disederhanakan, tapi untuk dicintai dengan segala kompleksitasnya. Di dalam dirinya, mungkin ada luka yang belum selesai, trauma yang belum terobati, ketakutan yang sulit ia utarakan. Tapi jika kamu mampu mencintai dirinya tanpa harus menuntut dia untuk langsung sembuh, kamu sudah menjadi seseorang yang lebih dari cukup. Karena yang perempuan butuhkan bukan penyelamat, tapi pendamping. Seseorang yang mau duduk bersamanya dalam gelap, sebelum nanti sama-sama melangkah ke cahaya. Ketika dia mulai menunjukkan rasa tidak amannya, jangan terburu-buru mengatakan bahwa itu semua tidak masuk akal. Jangan langsung mematahkan perasaannya dengan logika. Yang dia butuhkan bukan koreksi, tapi validasi. Katakan bahwa kamu mengerti kenapa dia merasa seperti itu. Bahwa kamu bisa merasakan kegelisahannya. Lalu pelan-pelan, bantu dia melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang lebih indah. Bukan dengan memaksanya berubah, tapi dengan menenangkannya bahwa dia tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Perempuan yang merasa dipahami tidak akan ragu menunjukkan sisi gelapnya. Dia tidak takut terlihat rapuh, karena dia tahu kamu tidak akan pergi. Dia akan mulai mengizinkan kamu masuk ke dalam ruang-ruang yang sebelumnya ia jaga sendiri. Dan saat kamu berada di titik itu, kamu sudah bukan hanya seseorang yang ada di hidupnya, kamu sudah menjadi bagian dari dirinya. Namun pahamilah, perasaan tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya dia akan bingung dengan dirinya sendiri. Ada kalanya dia akan bersikap tidak konsisten. Di satu waktu dia manja, di waktu lain dia dingin. Tapi bukan karena dia bermain-main. Bukan karena dia ingin membuatmu lelah. Tapi karena dia sedang berusaha menemukan keseimbangan antara mencintai dirinya sendiri dan membuka hatinya untuk orang lain. Dan kalau kamu tetap sabar dalam fase ini, kamu sedang membangun fondasi yang sangat kuat untuk hubungan jangka panjang. Perempuan juga butuh ruang untuk merasa mandiri. Jangan berpikir bahwa mencintainya berarti harus selalu menempel dan terlibat dalam setiap keputusan kecilnya. Justru ketika kamu menghormati ruang pribadinya, ketika kamu mendukung pilihannya tanpa harus mengontrol, ketika kamu percaya pada kemampuannya untuk menghadapi sesuatu, dia akan merasa bahwa kamu benar-benar mengenal dirinya. Bahwa kamu tidak mencintai karena ingin menguasai, tapi karena kamu menghargai. Kamu tidak harus selalu jadi solusi. Terkadang, cukup menjadi saksi. Saat dia merasa gagal, kamu tidak perlu buru-buru memotivasinya. Biarkan dia bersedih. Biarkan dia merasakan semua emosinya tanpa merasa harus buru-buru bangkit. Dan saat kamu hadir dalam kesedihannya tanpa menghakimi, tanpa mendesak, dia akan menyadari satu hal. Kamu adalah tempat dia bisa menjadi dirinya yang paling jujur. Kamu mungkin akan bertanya-tanya, kenapa dia begitu rumit? Kenapa perasaannya sulit ditebak? Tapi bukankah keindahan justru lahir dari sesuatu yang tidak mudah dipahami? Kalau perempuan begitu sederhana hingga semua orang bisa mengerti dia dengan mudah, maka tidak akan ada keistimewaan dalam hubungan yang kamu bangun. Justru karena dia sulit dimengerti oleh semua orang, maka saat dia merasa kamu bisa memahami dirinya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga baginya. Bahkan saat kamu salah pun, selama kamu mau belajar, dia akan menghargai itu. Perempuan tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya ingin tahu bahwa kamu berusaha, bahwa kamu tidak acuh, bahwa kamu benar-benar ingin menjadi seseorang yang bisa dia percaya. Dan seringkali,
Ketulusan dalam proses jauh lebih bermakna daripada hasil yang sempurna. Cinta bukan tentang selalu benar, tapi tentang saling menguatkan saat salah, tentang saling merangkul ketika lelah, tentang tetap memilih satu sama lain, meski tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Dan ketika kamu mampu menciptakan hubungan di mana dia merasa cukup hanya dengan menjadi dirinya, maka kamu sudah melakukan hal yang sangat besar. Kamu telah membuat seseorang merasa dicintai tanpa harus berpura-pura. Mungkin kamu pernah merasa bingung menghadapi sikapnya. Tapi di balik semua itu, perempuan hanya ingin satu hal, seseorang yang tidak menyerah. Seseorang yang mau tetap tinggal, bahkan ketika suasana hatinya tidak stabil. Bahkan ketika dia sulit dijelaskan. Bahkan ketika kamu sendiri sedang lelah. Karena bagi perempuan, cinta bukan hanya kata-kata indah di awal, tapi tentang siapa yang tetap menggenggam tangannya ketika hari-hari menjadi gelap. Saat kamu memahami bahwa cinta itu bukan tentang kenyamanan saja, tapi juga tentang kerjasama, perjuangan, dan kesediaan untuk terus belajar, kamu akan mulai melihat hubungan dari perspektif yang lebih matang. Kamu tidak lagi ingin menang sendiri, tapi kamu ingin tumbuh bersama. Dan perempuan yang merasa kamu ingin tumbuh bersamanya, akan memberikan segalanya untuk hubungan itu. Kamu tahu kamu sudah berada di jalur yang benar, saat dia mulai membuka cerita yang tak pernah ia bagi kepada siapapun. Tentang mimpinya yang ditertawakan orang lain. Tentang luka yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Tentang hubungan masa lalunya yang meninggalkan bekas dalam. Dan kamu tidak menyela. Tidak buru-buru memberi saran. Tidak berusaha menenangkan hanya demi meredam. Kamu hanya mendengarkan, sepenuh hati, tanpa agenda, tanpa tergesa. Di momen seperti itu, perempuan akan melihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Apakah kamu pendengar yang sabar, atau hanya pengamat yang tidak benar-benar hadir? Dan percayalah, perempuan bisa merasakan bedanya. Dia tahu kapan kamu mendengarkan untuk benar-benar memahami, dan kapan kamu hanya menunggu giliran bicara. Maka saat kamu mampu diam dengan empati, dia akan mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Perempuan tidak selalu mencari pasangan yang sempurna. Tapi dia butuh tahu bahwa orang yang ia sayangi tidak akan pergi saat ia menunjukkan ketidaksempurnaannya. Di balik make-up-nya, di balik pencapaiannya, di balik sikap kuat yang ia bangun setiap hari, ada sisi rapuh yang ingin dijaga. Bukan diperbaiki, bukan dikoreksi, tapi cukup dijaga. Dijaga dengan kehadiran, ketulusan, dan kesediaan untuk tetap tinggal. Jangan kira dia tidak tahu bagaimana kamu berjuang. Dia melihat usahamu. Dia tahu saat kamu menahan emosi agar tidak memperkeruh suasana. Dia sadar saat kamu memilih untuk tetap lembut, meskipun hatimu sedang marah. Dan semua itu, meski tidak selalu ia ucapkan dengan pujian, akan terus ia simpan dalam ingatannya. Karena bagi perempuan, laki-laki yang mampu menjaga emosinya demi hubungan, jauh lebih berharga daripada laki-laki yang hanya bisa menunjukkan cinta lewat kata-kata manis. Kamu akan tahu kamu mulai memahaminya saat kamu tidak lagi merasa perlu selalu menang dalam perdebatan. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa yang paling benar. Kamu mulai memilih untuk tenang, untuk mengerti bahwa bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana menyembuhkan. Dan ketika dia melihat kamu memilih tenang di saat kamu bisa marah, dia akan semakin yakin bahwa kamu bukan hanya dewasa, tapi juga layak dijaga. Memahami perempuan bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang kesediaan untuk hadir saat dia butuh, meskipun kamu tidak tahu harus melakukan apa. Kadang, hadir saja sudah cukup. Duduk di sampingnya, menemaninya, menatap matanya tanpa menghakimi. Dan saat kamu ada di sana, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk memaksanya berubah, tapi hanya untuk mengatakan, "Aku tidak kemana-mana." Dia akan mulai merasa bahwa hatinya punya rumah. Dalam setiap perempuan, selalu ada keraguan yang kadang muncul tanpa sebab. Apakah aku cukup? Apakah aku layak dicintai? Apakah dia benar-benar mengerti aku? Dan kamu, jika kamu bisa menjawab semua pertanyaan itu bukan dengan teori atau argumen, tapi dengan kehadiranmu yang konsisten, dengan bahasa tubuhmu yang jujur, dengan perhatianmu yang tidak pernah berkurang, maka kamu telah menjawabnya jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ada banyak laki-laki yang tahu bagaimana cara membuat perempuan jatuh cinta. Tapi hanya sedikit yang tahu bagaimana membuat perempuan merasa dicintai, dihargai, dan dipahami.
Perempuan bisa jatuh cinta karena tampilan luar, karena perhatian sesaat, karena kata-kata indah. Tapi untuk membuat dia bertahan, itu hanya bisa terjadi kalau kamu bisa membuatnya merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang bisa memahami dirinya sampai ke dasar. Dan ingat, kadang perempuan tidak butuh solusi. Dia hanya ingin kamu ada di sana. Bukan untuk membenarkan atau menyalahkan, tapi untuk mendengarkan. Karena saat dia sedang marah, kadang bukan karena masalahnya besar, tapi karena dia merasa tidak didengar. Saat dia sedang sedih, kadang bukan karena hidupnya berat, tapi karena dia merasa tidak punya siapapun yang bisa ia percaya. Dan jika kamu bisa menjadi orang itu, orang yang ia percaya tanpa harus menjelaskan semuanya, maka kamu sudah menjadi bagian dari hatinya yang paling dalam. Jangan takut untuk menunjukkan sisi lembutmu. Laki-laki yang bisa menangis, yang bisa berkata, maaf, yang bisa mengakui kesalahan, yang bisa meminta pelukan, bukanlah laki-laki lemah. Justru disitulah letak kekuatan sejatinya. Karena laki-laki seperti itu mampu meletakkan egonya demi menjaga cinta. Dan perempuan akan selalu menghargai laki-laki yang berani jujur dengan perasaannya. Kadang, bentuk cinta terbesar bukanlah dalam janji atau hadiah, tapi dalam sikap sehari-hari. Dalam cara kamu memegang tangannya saat menyeberang. Dalam cara kamu mengusap kepalanya saat dia terlihat cemas. Dalam cara kamu mengingat ulang tahun ibunya. Dalam cara kamu sabar menunggunya bersiap, tanpa mengeluh. Hal-hal kecil, tapi justru itulah yang membuktikan bahwa kamu benar-benar memperhatikannya, bukan karena kewajiban, tapi karena kamu peduli. Cinta yang terasa paling kuat bukanlah cinta yang selalu dibungkus dengan kejutan besar atau janji yang menggelegar. Tapi cinta yang hadir dalam keheningan, dalam konsistensi yang nyaris tak terlihat, dalam kehadiran yang tidak banyak bicara tapi selalu bisa diandalkan. Perempuan bisa melihat itu. Ia bisa merasakan cinta yang tidak diucapkan, tapi ditunjukkan setiap hari dengan ketulusan. Ketika kamu memahami perempuan dengan cara seperti itu, kamu tidak lagi bertanya-tanya apakah dia mencintaimu. Karena kamu tahu, perempuan yang merasa benar-benar dimengerti akan mulai mencintaimu tanpa perlu kamu kejar. Dia akan mulai menaruh hatinya secara perlahan, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena dia merasa aman. Dan rasa aman itulah yang menjadi fondasi dari hubungan yang tahan terhadap waktu dan cobaan. Kamu akan menyadari bahwa memahami perempuan bukan berarti kamu harus bisa membaca pikirannya. Tapi kamu cukup hadir dan berkata, aku tidak tahu pasti apa yang kamu rasakan, tapi aku ingin mengerti. Aku ingin mencoba. Dan niat sederhana seperti itu, kalau benar-benar tulus, akan membuka hatinya jauh lebih dalam dibanding ribuan teori cinta. Ada saatnya dia akan menghindar tanpa sebab. Ada saatnya dia marah tanpa alasan yang jelas. Ada saatnya dia menangis bukan karena kamu salah, tapi karena dunia sedang terlalu berat untuk ia hadapi. Di saat-saat seperti itu, jangan buru-buru bertanya, kamu kenapa sih? Atau memaksa dia untuk langsung baik-baik saja. Perempuan tidak butuh solusi yang cepat. Dia butuh seseorang yang bisa menunggu dengan sabar sampai dia siap bercerita. Dan saat kamu bisa melakukan itu, kamu sedang menanam kepercayaan yang tidak mudah digoyahkan. Jangan anggap kehadiranmu biasa. Kadang, keberadaanmu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat. Mungkin dia tidak selalu mengatakannya, tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa tanpa kamu, semuanya akan jauh lebih sulit. Maka ketika kamu memilih untuk tetap di sisinya, bukan hanya saat semuanya baik-baik saja, tapi juga saat dia rapuh, saat dia tidak tahu harus apa, saat dia sendiri pun bingung dengan dirinya, di sanalah kamu sedang menunjukkan bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi soal komitmen. Perempuan yang merasa kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa memahaminya tidak akan mencari orang lain. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu membuat dia merasa cukup. Kamu membuat dia merasa bahwa dirinya layak dicintai, meskipun dengan semua kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dia punya. Dan saat perempuan sudah merasa cukup, dia akan mencintaimu dengan setia, dengan seluruh jiwanya. Kamu tidak perlu menjadi pria paling romantis. Tidak perlu selalu memberi kejutan, atau menulis puisi setiap hari. Cukup jadi seseorang yang bisa diandalkan. Yang ingat hari pentingnya bukan karena alarm, tapi karena kamu benar-benar peduli. Yang bertanya kabar bukan karena kewajiban, tapi karena kamu ingin tahu dia sedang bagaimana. Yang tahu cara menenangkannya, bukan dengan nasihat panjang,
tapi dengan tatapan yang berkata, "Tenang, aku di sini." Dan percayalah, perempuan tahu siapa yang benar-benar mencintainya, dan siapa yang hanya datang untuk singgah. Dia tahu siapa yang mencintai dirinya, bukan hanya tubuhnya. Siapa yang ingin bersamanya dalam lelah, bukan hanya dalam tawa. Dan jika kamu adalah orang itu, maka dia tidak akan ragu membagi hidupnya denganmu. Karena baginya, dicintai dan dipahami adalah satu paket utuh yang hanya sedikit orang bisa berikan. Jangan lupakan pentingnya kejujuran. Bukan hanya tentang hal besar, tapi juga tentang hal-hal kecil. Karena perempuan yang merasa kamu jujur, akan merasa aman. Dan perempuan yang merasa aman, akan membuka semua lapisan dirinya, tanpa perlu kamu paksa. Dia akan memperlihatkan bagian terdalam dirinya, yang bahkan tidak semua orang pernah lihat. Dan jika kamu bisa menjaga itu, kamu sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Kadang, cara terbaik memahami perempuan adalah dengan bertanya, bukan menghakimi. Dengan mendengarkan, bukan menyela. Dengan diam, bukan menyalahkan. Karena perempuan lebih peka terhadap sikap daripada ucapan. Dan saat kamu memilih sikap yang lembut meski kamu sendiri sedang lelah, itu adalah bukti bahwa kamu mencintai dengan cara yang dewasa. Tidak perlu menjadi orang lain hanya demi membuat dia senang. Jadilah dirimu sendiri, tapi teruslah berproses menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan karena dia menuntut, tapi karena kamu ingin hubungan ini berjalan sehat dan langgeng. Dan perempuan yang melihat perjuanganmu akan menghargai itu lebih dari apapun. Ketika kamu membuat dia merasa bahwa hanya kamu yang bisa memahami dirinya, kamu telah menjadi rumah. Tempat dia pulang dari segala lelah. Tempat dia bersandar dari segala ragu. Tempat dia menangis tanpa perlu menjelaskan. Dan tempat dia bisa mencintai tanpa takut kehilangan dirinya sendiri. Kita semua tahu bahwa tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna. Akan selalu ada perbedaan, pertengkaran kecil, bahkan momen ketika kamu merasa tidak dipahami. Tapi justru disitulah ujian sebenarnya dimulai. Bukan tentang bagaimana menghindari masalah, tapi bagaimana kalian berdua mau belajar saling mengerti, meskipun sedang tidak sejalan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering kamu membuatnya tertawa yang akan terus dia ingat, tapi seberapa sering kamu tetap tinggal saat dia sulit dimengerti. Bukan seberapa sering kamu memberi hadiah, tapi seberapa dalam kamu bisa memahami isi kepalanya tanpa perlu ia berkata banyak. Bukan seberapa romantis kata-katamu di awal, tapi seberapa konsisten kamu menjaga rasa aman dalam hatinya saat waktu berlalu. Dan ketika kamu mampu menjadi seseorang yang memahami perempuan bukan dari luar, tapi dari dalam, dari bahasa hatinya, dari isyarat kecil yang tak semua orang perhatikan, dari nada suaranya saat dia sedang tidak baik-baik saja, maka kamu sudah menjadi seseorang yang jauh lebih dari sekadar pasangan. Kamu telah menjadi bagian dari jiwanya yang tidak akan mudah ia lepaskan. Pada akhirnya, perempuan tidak mencari laki-laki yang paling hebat. Dia hanya mencari seseorang yang bisa membuatnya merasa bahwa dirinya dipahami. Dipahami bahkan ketika dia sendiri belum sepenuhnya mengerti dirinya. Dipahami saat dunia tidak berpihak padanya. Dipahami tanpa syarat, tanpa tuntutan, dan tanpa paksaan untuk menjadi orang lain. Jika kamu bisa menjadi laki-laki itu, maka kamu tidak hanya akan dicintai, kamu akan dijaga. Kamu akan dipercaya, dihormati, dan diandalkan dalam segala musim hidupnya. Karena perempuan yang merasa dimengerti akan mencintai dari kedalaman yang tidak semua orang tahu. Dia akan memberikan hatinya, waktunya, tubuhnya, dan seluruh kepercayaannya padamu. Dan tidak ada hal yang lebih indah dari cinta yang tumbuh karena pengertian yang tulus. Jadi, jika hari ini kamu benar-benar ingin membuat perempuan merasa bahwa hanya kamu yang bisa memahami dirinya, maka jangan mulai dengan janji atau gombalan. Mulailah dengan kehadiran, dengan ketulusan, dengan kesabaran untuk mendengarkan, dengan keberanian untuk melihat dia apa adanya, bukan hanya saat dia cantik dan tersenyum, tapi juga saat dia menangis, marah, kecewa, dan bingung. Karena cinta yang sejati tidak lahir dari kata-kata, tapi dari pemahaman yang mendalam. Dan jika kamu mampu memeluk hatinya dengan ketulusan, maka dia akan memeluk hidupmu dengan seluruh jiwanya. Dan di saat dunia berubah, di saat semua orang datang dan pergi, kamu akan tetap menjadi satu-satunya orang yang ia ingat sebagai seseorang yang benar-benar mengerti dirinya, bahkan ketika dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Itulah cinta. Itulah pemahaman.
Itulah kedekatan yang tak akan pernah bisa digantikan. Dan jika kamu sudah sampai di titik itu, maka kamu telah memenangkan hatinya sepenuhnya.